Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Insya Allah pembahasannya seputar kalimat tunggal, huruf kapital, kalimat efektif, dan kosakata baku. Namun, agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu inilah tujuan pembelajarannya. Pertama, dari pembahasan kalimat tunggal, siswa dapat mengenali kalimat tunggal sebagai kalimat yang menceritakan satu hal atau satu kegiatan saja. Kedua, dari materi huruf kapital, siswa dapat menyebutkan beberapa penggunaan huruf kapital yang penting, seperti nama orang, nama tempat, atau awal kalimat. Ketiga, dari materi kalimat efektif, siswa dapat menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, dari materi kosakata baku, siswa dapat mengenali kata baku dan tidak baku yang sering digunakan. Mudah-mudahan tujuan-tujuan dari pembahasan kali ini bisa kita raih dan bisa kita dapatkan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu seputar kalimat tunggal. Pernah nggak teman-teman itu mengucapkan ibu memasak atau adik bermain bola? Nah, kalimat-kalimat seperti itu punya arti yang jelas kan? Hari ini kita akan belajar mengenal kalimat tunggal dengan cara yang seru. Apa ya yang membuat kalimat itu disebut kalimat tunggal? Yuk teman-teman, kita cari tahu. Nah, di sini ada pengertian dan penjelasan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang menceritakan satu hal atau satu kegiatan atau satu peristiwa saja. Misalnya, ibu memasak. Hanya menceritakan ibu sedang memasak, berarti hanya satu kegiatan. Kemudian yang kedua, Adi bermain bola. Hanya menceritakan Adi bermain bola, berarti hanya satu kegiatan. Bisa kita simpulkan teman-teman, kalau kalimatnya hanya bercerita tentang satu kegiatan, itulah yang disebut dengan kalimat tunggal. Agar teman-teman semakin memahami, kita masuk pada contohnya. Nah, coba tebak oleh teman-teman, mana yang menunjukkan kalimat tunggal di bawah ini? 1. Kakak menyapu lantai. 2. Kakak menyapu lantai lalu membantu ibu memasak. Kira-kira yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2 teman-teman? Betul sekali ya. Nah, yang nomor 1 hanya menceritakan satu kegiatan. Jadi itu kalimat tunggal teman-teman. Tapi yang nomor 2 menceritakan dua kegiatan. Jadi itu bukan kalimat tunggal. Nah, kesimpulan kalimat tunggal adalah kalimat tunggal adalah kalimat yang menceritakan satu hal atau satu kegiatan saja. Kalau kalimatnya menceritakan dua kegiatan sekaligus, itu bukan kalimat tunggal. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu huruf kapital dan kalimat efektif. Pertama, huruf kapital dulu ya teman-teman.
Huruf kapital adalah huruf besar. Kita pakai huruf kapital di beberapa tempat penting, misalnya di awal kalimat, pada nama orang, pada nama tempat. Contoh, ibu memasak di dapur. Huruf I pada kata ibu ditulis besar karena awal kalimat. 2. Rina bermain bola. Huruf R ditulis besar pada kata Rina karena menyebutkan nama orang. Yang ketiga, kami pergi ke Bandung. Huruf B pada kata Bandung ditulis besar karena nama tempat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Sekarang coba lihat kalimat ini, teman-teman. Saya pergi ke pasar. Berarti mana yang harus teman-teman rubah? Betul ya. S, huruf S pada kata saya. Kemudian Ali bermain bola. Mana kira-kira yang harus dirubah menjadi huruf kapital? Betul ya. Huruf A pada kata Ali karena menyebutkan nama orang. Berikutnya, kami berkunjung ke Jakarta. Mana kira-kira teman-teman? Betul, huruf J ya pada kata Jakarta karena menunjukkan tempat. Dan terakhir, Budi makan nasi. Betul, huruf B pada kata Budi karena menunjukkan nama orang. Nah, berikutnya kita akan masuk pada kalimat efektif. Pengertian dan penjelasan dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kalau kalimatnya terlalu panjang atau berulang-ulang, orang akan bingung, teman-teman. Kemudian yang kedua, termuat unsur kalimat. Unsur kalimat itu pertama ada subjek. Subjek itu apa? Pelaku. Kemudian yang kedua ada predikat. Predikat artinya pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada objek. Artinya yang kena pekerjaan. Dan terakhir ada keterangan atau tambahan informasi. Bisa tempat ataupun waktu. Nah, berikutnya ada contoh dan aktivitas dari kalimat efektif ya. Budi membaca buku di kamar. Budi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di kamar sebagai keterangan. Nah, efektif teman-teman karena urutan katanya rapi. SPOK dan langsung dipahami siapa, melakukan apa, dan di mana. Dan terakhir teman-teman, untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan kosakata baku. Apa ya kata baku itu? Teman-teman tahu nggak? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kata baku adalah kata yang penulisannya benar dan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pakai kata baku, tulisan kita jadi lebih rapi dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian agar teman-teman semakin memahami apa itu kosakata baku, nih ada contohnya ya. Apotek itu baku, teman-teman. Kalau apotik itu tidak baku. Jadi kita harus memilih yang baku ya, teman-teman. Nah, terus gimana Kak Evi? Aku mau membedakan begitu ya. Mana kalimat mana kosakata baku dan mana kosakata tidak baku. Nah, boleh nanti teman-teman lihat contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku pada buku paket halaman 31. Nah, alhamdulillah
semua materi sudah Kak Epi sampaikan, mulai dari kalimat tunggal, kemudian huruf kapital, kalimat efektif, dan kosakata baku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terakhir, silahkan teman-teman buka halaman 32 pada buku paket bahasa Indonesianya. Di sana ada ayo berlatih. Silahkan kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mudah-mudahan dalam proses mengerjakannya teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya, atas perhatiannya, atas antusias dan semangat belajarnya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.